Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Suheni, CGP Angkatan 9 dari Kota Serang, unit tugas di SMP Negeri 12 Kota Serang. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepala sekolah yang merupakan tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin di sekolah. Pagi ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Serang, Bapak Joko Guda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Keluarga sehat semua ya Pak? Alhamdulillah sehat. Begitu pula keluarga Mbak ini yang saya minta juga sehat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Pak sehat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Pak. Bapak mohon izin. Ini mau wawancara Bapak terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah Pak untuk seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaannya Pak, mohon izin. Ya silakan. Baik, ini Pak terkait kasus di sekolah ya Pak. Tentunya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah tentang kasus yang terkait dengan dilema etika dengan yang rujukan moral. Jadi yang kasusnya ini dilihatnya benar sama benar gitu ya Pak. Dilema etika dengan yang rujukan moral dengan yang benar dan salah. Menurut Bapak nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan yang rujukan moral Pak? Ya, kita lihat kasusnya dulu. Dilema etika berarti di situ kita juga akan menyikapi ada 3 hal, yaitu masalah kasusnya itu sedang, ya, juga ringan dan juga berat. Nah, kalau kita hanya berbicara masalah yang ringan, itu di setiap sekolah atau lembaga, instansi, itu semua pasti ada. Itu pasti ada. Nah, tergantung kita menyikapinya dan bagaimana cara memecahkan masalah dari problem yang kita hadapi. Karena tidak ada sekolah yang benar-benar tidak ada masalah, itu tidak ada. Mungkin pasti ada masalah dan problem itu pasti akan ada. Nah, tergantung berat ringannya suatu masalah. Nah, oleh karenanya ada beberapa langkah yang kita lakukan, antara lain dengan yang masalahnya misalnya etikanya itu hanya masalah ringan, ya kita hanya sambil bisa bercanda, mengingatkan. Ada yang sedang misalnya antar teman, ya itu harus kita panggil, kita duduk bersama sehingga satu sama lain itu saling memahami duduk permasalahan, dan tugas daripada kepala sekolah mengingatkan supaya mereka mengetahui tentang benar dan salah. Insya Allah kan semua sudah pada dewasa, sudah pada tua lah kasarnya. Jadi semua pasti sudah tahu lah. Hanya mungkin emosional yang mungkin ditonjolkan sehingga timbul permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak perlu untuk kita permasalahkan, ya, mau benar mau salah, karena hanya sikap saja dan juga mungkin kita menyikapi ya dari permasalahan itu. Maka ada 3 hal itu tadi, masalahnya kita anggap masalah ringan, ya, terus juga masalah sedang dan juga masalah berat. Masalah yang seperti berat etika, yaitu mungkin melanggar kedisiplinan, juga mungkin tidak patuh terhadap aturan-aturan, melanggar norma-norma, itu mungkin berat gitu. Baik Pak. Nah Pak, kalau selama ini yang sudah Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang dua-duanya sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak, bagaimana Pak? Yang jelas kalau semua itu kita kan harus berpikir secara positif ya, dan juga objektif. Pasti semua itu ada plus minusnya, semua baik, tapi juga pasti ada kekurangannya di mana. Nah, maka satu dengan yang lain itu harus saling menyempurnakan. Ya, jadi permasalahan itu pasti akan bisa terselesaikan manakala kita
bisa mencari solusi, karena kita padukan, karena sesuatu hal itu akan bisa menjadi lebih baik manakala ada satu opsi dengan opsi yang lain, itu akan kita padukan, akan menjadi lebih sempurna, barangkali seperti itu. Jadi semua kita akomodir untuk pengambilan suatu keputusan, tetapi kita satukan dan menjadi suatu kesimpulan. Dan yang lebih penting terakhir adalah yaitu adanya suatu kesepakatan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang tadi anggapan ini benar, si ini benar, itu semua memang kebenaran kita akomodir, kita simpulkan, kita padukan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga akan menjadi lebih baik. Keputusannya Pak ya. Dalam menjalankan hal tersebut Pak, itu apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus sendirinya Pak selama melakukan pengambilan keputusan terkait masalah dilema etika tersebut? Oh, tentunya ada. Sekolah ada yang namanya peraturan tata tertib sekolah. Baik itu tata tertib untuk siswa dan juga tata tertib untuk dewan guru. Nah, yang sudah tertuang dalam suatu tata tertib itu tentunya oleh kepala sekolah melalui suatu rapat dewan guru itu sudah disampaikan mengenai tata tertib sekolah, apa yang harus dilakukan oleh siswa dan apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, sehingga guru harusnya sudah paham betul mengenai apa pelanggaran apa, tentang kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh guru, itu tentunya guru sudah tahu. Oleh karenanya peran daripada kepala sekolah di situ adalah membimbing, membina, mengarahkan, mengingatkan yang lebih penting supaya hal-hal yang tadinya menyimpang itu menjadi lurus kembali. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita punya peran dan punya tugas kewajiban untuk mengingatkan kepada mereka sehingga mereka akan ke jalur yang benar. Baik Pak, berarti semua itu ada prosedurnya Pak ya? Ada. Nah, ada nggak Pak hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak paling atau sangat efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika tersebut? Sebetulnya masalah itu paling efektif itu kalau menurut saya juga tidak ada ya. Kata efektif itu tidak ada, tetapi yang paling krusial di dalam pengambilan suatu keputusan itu adalah terbentuknya suatu mufakat. Bagaimana supaya terbentuk mufakat kan gitu? Nah, kita harus duduk bersama, duduk berdampingan, kita cari solusi yang terbaik, cari duduk akar permasalahannya sehingga kedua-duanya itu saling memahami duduk permasalahannya. Tanpa kita tahu duduk permasalahannya hanya mendengar dari si A saja atau si B saja, itu belum valid. Karena apa? Kita harus duduk bersama. Apa sih duduk permasalahannya sampai terjadi suatu problem seperti itu? Dan mungkin masalah-masalah itu kan mungkin masalah kecil saja, tetapi kadang-kadang dibesar-besarkan oleh temannya, pihak ketiga membesar-besarkan, yang dampaknya akhirnya mencuat menjadi masalah yang seolah-olah besar, padahal sebetulnya masalah-masalah biasa-biasa saja gitu ya. Nah, itu wajarlah dalam setiap lembaga atau instansi itu pasti ada saja. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Dan yang lebih penting kita di dalam pengambilan keputusan itu harus objektif. Jangan pernah subjektif. Suka tidak suka, saya menilai orang itu walaupun salah saya anggap baik, saya anggap benar. Tidak boleh begitu. Kita harus objektif. Salah yang anggap salah, benar yang anggap benar. Walaupun itu teman sekalipun harus kita luruskan permasalahan. Benar ya Pak ya. Nah Pak, pada saat Bapak menangani kasus dilema etika, selama ini ada nggak Pak salah satu kasus misalkan yang menurut Bapak ada tantangan tersendiri nggak Pak dalam menangani kasus dilema etika itu? Ada. Suatu contoh di SMP sini, saya juga merasakan begitu masuk ke SMP sini itu etikanya ya, contoh etika. Kita lihat dari kedisiplinan dulu. Kedisiplinan. Dalam perjanjian itu masuk jam berapa? 7. Masuk jam 7. Tuh. Kenapa mereka itu jam 7:30 baru pada datang?
Masalah itu, etikanya tidak baik. Iya. Bagaimana kita akan menegur siswa kalau kita saja memiliki etika yang seperti itu, tidak patuh, tidak taat, tidak disiplin dengan apa yang kita buat sendiri. Etikanya kita harusnya melaksanakan. Kita membuat apa? Membuat aturan, norma-norma yang ada di SMP 12. Kita lakukan, ya kan? Kita lakukan, kita terapkan kedisiplinan itu. Kenyataannya apa? Hanya dibuat, tidak dilakukan. Mereka langgar sendiri. Secara norma, secara aturan, secara etika, mereka salah. Perannya kepala sekolah, apa yang harus saya lakukan? Boleh dilihat, saya setiap pagi datang lebih awal daripada guru. Ini adalah solusi. Tidak saya sampaikan ke guru, maksud saya memberikan teladan, tuturi, handayani, kasarnya seperti itu. Di depan saya memberikan contoh, pagi-pagi guru belum pada datang, saya sudah datang di depan. Saya menyambut guru. Maksud saya, guru menyambut siswa. Nah, apa yang saya lakukan dengan guru yang datangnya terlambat? Saya suka mengucapkan selamat kesiangan. Apa harapannya? Harapannya supaya guru itu sadar, oh Pak Kepala Sekolah sudah ada, maksud saya datangnya lebih didahului oleh Kepala Sekolah, malu dong, etikanya seperti itu. Pertanyaan yang berikut, apakah semua guru seperti itu? Tantangan ini berarti. Ya kan? Tidak semua guru itu senang dengan apa yang saya lakukan, tidak semua senang itu. Tantangan. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan setiap ada momen-momen rapat kedinasan di SMP 12, saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu guru, yaitu harus punya budaya malu. Malu datang terlambat. Malu datang terlambat masuk kelas. Ini budaya malu. Nah, bagaimana siswa akan mengikuti guru, ajakan guru baik, manakala gurunya juga tidak memberikan teladan yang baik. Oleh karenanya peran guru adalah memberikan contoh. Insya Allah siswa akan nurut. Tanpa peran itu, tanpa kita action di situ, itu sia-sia. Gurunya teriak-teriak, yang pikat teriak-teriak, tapi gurunya di kantor saja. Enggak. Itu apa yang kita lakukan lagi? Contoh, saya actionnya begitu. Itu tidak tidak belum semuanya ya? belum sempurna artinya. Saya harus ada upaya lagi, upacara. Apa yang saya lakukan? Kalau tadinya saya upacara mungkin itu sudah di bel, saya hanya di depan, saya menyambut guru, siapa yang datang terlambat, saya rubah pola itu. Saya terjun ke lapangan, saya berdiri di lapangan, ibu kesiswaan teriak-teriak, saya di lapangan. Itu juga belum, saya keliling ngoprak-ngoprak. Apa maksud saya? Maksudnya mengajak, ajakan di situ. Secara tidak langsung saya mengajak, menghimbau, menyadarkan rekan-rekan supaya rekan-rekan itu, oh itu Pak Kepala saja sudah ada di lapangan, maksud saya tidak. Pertanyaan yang timbul mungkin ada lagi, apakah semua guru mau seperti itu? Tidak juga. Ya kan? Nah disitulah masalah, tantangan yang saya lakukan. Tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan, menghimbau, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah. Nah, makanya kita sebetulnya saya selalu tawarkan apa yang ingin dilakukan. Maksudnya saya demokratis sebetulnya, tapi apakah demokratis itu mesti cocok kita terapkan di situ? Kadang-kadang belum tentu, maka kita harus menggunakan yaitu kepemimpinan yang bersifat yaitu situasional. Melihat situasinya begini saya harus begini, situasinya begitu saya harus begitu gitu. Jadi saya otoriter juga nggak baik, demokratis harusnya baik. Karena apa? Sudah dibentuk kesepakatan dulu, tapi apakah semua kesepakatan itu dijalankan? Kan banyak yang melanggar, tahu sendiri ya, jadi seperti itu. Tugas kepala sekolah luar biasa ya Pak ya. Nih Pak,
di dalam menangani tantangan-tantangan yang tadi itu ya Pak ya, sebuah kasus dengan segala banyak permasalahannya, apakah Bapak ada memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah ini, atau pada saat ada masalah langsung action Pak? Atau Bapak agendakan gitu Pak, Bapak jadwalkan gitu? Jadi saya tidak pernah membuat jadwal untuk penanganan kasus, nggak pernah. Tapi saya punya buku kasus. Kasus itu kasus guru, kasus tenaga pendidik dan kependidikan, ya, juga kasus siswa. Nah, kapan waktu itu? Kenapa tidak saya jadwalkan? Karena saya berharap jangan ada kasus. Betul. Jangan ada kasus itu. Oleh karenanya nggak perlu saya jadwalkan, tetapi saya berupaya setiap ada kasus langsung kita selesaikan. Saya tidak mau menunda-nunda kasus. Di dalam Bapak mengambil sebuah keputusan terkait kasus atau dilema etika ini, ada nggak Pak seseorang yang mempengaruhi Bapak itu? Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, sudah berulang kali saya sampaikan dalam forum rapat, saya tidak mau untuk diintervensi oleh siapapun, karena itu hak saya. Kalau masukan-masukan, silakan saja, akan saya tampung, saya olah, ya. Terus juga akan saya buktikan dengan saya tidak mau untuk diintervensi. Jadi kesimpulannya, masukan semua aja, mau dari guru, mau dari siapa, dari siswa sekalipun, saya terbuka dengan siswa. Ada guru yang tidak jarang ke kelas, taruhlah siswanya lapor, saya terima, saya selesaikan ke guru itu. Itu artinya apa? Saya tidak mau untuk menunda-nunda, dan itu pasti ada untuk itu, ya. Jadi nggak mau untuk artinya saya tidak mau untuk diintervensi jauh gitu. Masukan silakan saya terima, karena semua itu saya harus menerima masukan dari manapun, tapi saya tidak mau diintervensi. Saya harus pakai hati nurani saya sendiri. Benar saya bilang benar, kalau itu salah saya anggap salah. Karena apa? Supaya roda dari sekolah ini bisa berjalan dengan baik manakala kita berpikir objektif. Jadi tidak ada seseorang ya Pak ya, tapi ada tim khusus tidak Pak? Ada tim atau ini apa, swakasek gitu Pak, ada? Oh, kalau bakasot itu tentunya harus ada. Karena apa? Kepala sekolah tidak akan bisa menjalankan roda kegiatan sekolah manakala kepala sekolah tidak dibantu oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu adalah kepala sekolah menunjuk kepada seseorang itu yang dianggap oleh kepala sekolah mampu untuk melaksanakan suatu tugas. Karena apa? Karena kepala sekolah itu harus punya penilaian tersendiri. Oh, si A itu kalau saya kasih tugas ini selesai dan bisa berjalan. Jadi jangan sampai memilih pembantu artinya untuk membantu kita, tetapi orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Maka peran tanggung jawab inilah yang sangat kita perlukan. Kita bukan butuh orang-orang yang pintar, intelektualnya tinggi, tapi malas bekerja. Tapi saya membutuhkan orang-orang yang sedang-sedang saja, semua sarjana. Kalau yang penting dikasih tugas mau menyelesaikan, itu insya Allah bisa karena tanggung jawab. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semuanya terkait langkah dan cara mengambil keputusan ini, ada nggak Pak selama Bapak menangani kasus dilema etika ini, pembelajaran yang dapat atau pengalaman yang paling berkesan gitu Pak dari sebuah kasus yang mungkin pernah Bapak tangani terkait dilema etika ini Pak? Sebetulnya setiap momen itu pasti ada ya. Dilema itu pasti ada. Masalah itu tadi disampaikan. Ini merasa benar, ini merasa benar. Ya, itu pasti ada. Nah, yang paling berkesan itu sebetulnya saya sangat bangga manakala setiap ada kasus itu diselesaikan dan mereka mau mengubahnya untuk menjadi lebih baik.
Itu yang sangat berkesan. Tetapi ada kala yang mereka itu kayak seolah-olah kurang menerima karena apa? Egonya ya. Jadi yang dibesar-besarkan lebih pada egonya, aku ngilu itu. Nah padahal itu sebetulnya salah. Dan di depan nurut, di belakang ngomel aja. Maksud saya ya kalau memang tidak suka dengan keputusan itu sampaikan aja di depan, kita carikan solusinya. Itu yang sangat berkesan sama saya, yaitu manakala ada masalah, ada problem, mereka mau menyadari kesalahannya dan mereka ke depan mau untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Itu yang sangat berkesan ya. Langsung ada perubahan. Langsung ada perubahan karena kita kan butuh perubahan di situ ya, butuh peran dari kepala sekolah selaku manajerial. Itu kalau sekarang manajerial ya, kepala sekolah sebagai manajerial itu adalah mempunyai 4 paling tidak, yaitu perencanaan, planning, mengorganisasikan rekan-rekan untuk mencapai tujuan ya, mengorganisasi dan mengontrol teman-teman itu. Nah ini yang paling berat ini ya, maka saya harus berpikir objektif, jangan subjektif. Yang lebih penting gini Bu Eni, artinya kita sebagai pemimpin itu kan tidak harus kepala sekolah, guru juga pemimpin ya. Pemimpin di kelas, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di organisasi, itu semua pemimpin. Yang jelas itu harus mau mendengarkan. Satu kuncinya itu sebetulnya mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Aspirasi, keluhan-keluhan, ya, problemnya itu apa? Kita duduk bersama, kita selesaikan. Itu jadi jangan terus kita ego, wah saya pemimpin, saya yang paling benar. Enggak, pemimpin membutuhkan orang-orang untuk mencapai tujuan. Keberhasilan kepemimpinan itu bukan keberhasilan seorang pemimpin, tapi keberhasilan rekan-rekan semua. Itu aja kalau saya menyikapi seperti itu. Apa artinya seorang pemimpin manakala teman-temannya yang dipimpinnya itu tidak mau melaksanakan suatu pekerjaan? Maka perlu dibuat komitmen dalam mencapai. Sekali lagi ini minta maaf ya Pak, Sama-sama. banyak sekali kesalahan dalam perkataan dan tidak lupa ucapan terima kasih yang sangat besar untuk Bapak dan Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewawancara kepala sekolah dari SMP Negeri 23 Kota Serang, yaitu Ibu Yaya Harga. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Agak mendingan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kemarin soalnya batuk ya Bu Iya, ya. iya, tinggal sisa-sisa. Iya, mohon maaf ya Bu, ini Nggak buat Ibu nih sore-sore. Enggak apa-apa, enggak ada. Terus di kasus yang masuk ke dilema etika, kemudian rujukan moral, bagaimana seorang kepala sekolah itu membuat sebuah keputusan dari berbagai masalah tersebut. Yang paling luar biasa, baik dari guru, siswa, tapi lebih cenderung ke guru ya Bu ya. Iya. Iya. Guru ya. Setiap sekolah itu kan punya ciri khas. Nah, ciri khas bisa dikatakan ciri khas di sekolah saya itu adalah sistem paket. Maksudnya begini, setiap angkatan itu kan bergelombang misalnya berapa orang, nah itu perangkatan. Ketika sekolah mau menentukan wakil kepala sekolah, idealnya sih siapapun yang mau kerja, yang bisa kerja dari angkatan manapun gitu ya idealnya. Tapi ternyata Lalu dari permasalahan itu tadi sedikit sudah disampaikan ya sama Ibu masih memberikan kesempatan. iya, Adakah solusi lain Bu, selain itu yang juga atau akan atau sharing dengan teman-teman kerja yang lainnya? Karena ini kan katanya paket ya Bu. iya, Kalau memang paket kan ibaratnya ada gap-gap tersendiri Iya, ya di iya, situ. iya. Adakah solusi lain Bu yang sehingga bisa bukan memecah tapi membuat paket tersebut bisa bekerja sama dengan paket yang lain? Iya. Karena
dia kurang bisa diajak bekerja sama secara optimal, maka saya peganglah dalam istilah ini pawangnya dalam satu paket itu. Bisa jadi dia tidak tunduk kepada kepala sekolah, tapi dia tunduk kepada temannya yang satu paket. Nah itu yang saya pegang. Ada apa-apa dengan dia, saya melalui temannya itu. Dan sama ketika dia ada apa-apa, dia ke sini lalu menyampaikan ke saya. Ya kalau memang seperti itu membuat mereka nyaman, kenapa enggak? Kita terima. Tetap dilanjutkan ya Bu Tetap ya. lanjutkan. Di dalam penyelesaian masalah tadi ya Bu ya, sampai saat ini apakah sudah terjadwal atau seperti apa Bu? Apanya? Dalam memberikan kesempatan waktunya gitu maksudnya. Sudah. Misalnya ada pekerjaan ini harus selesai 1 minggu. Dan itu bukan simsalabim ya, sampai 1 minggu juga entah apa yang dikerjakan tidak selesai gitu. Yang menjadi tantangan. Baik. Jadi akhir nanti keputusan final dari seorang kepala sekolah itu Bu ke depannya seperti apa? Menghadapi orang seperti itu ya saya akhirnya akan meminta pertanggungjawaban dengan cara masih mau, masih sanggup. Kalau dia masih sanggup, saya tawarkan masih sanggup seperti ini. Kalau masih sanggup, sepertinya saya kurang yakin ya. Saya lanjut, kalau tidak ya dengan terpaksa saya tarik lagi penggantinya yang pernah menggantikan dia. Berarti menggantikan secara jabatannya ya Bu ya? Ya. Bukan menggantikan tugas di gurunya, dia tetap sebagai guru. Tetap. Cuman hanya jabatannya saja ya Bu ya? Jabatan dia, Tambahannya karena saja. tidak bisa menunggu kan, apalagi Wakasek. Iya, betul. Tapi luar biasa ya Bu, sebelum ada beberapa langkah yang sudah Ibu lakukan, mulai dari membicarakan gitu ya, memanggil langsung, kemudian melalui timnya, Ya. tim paket mereka yang terlebih dahulu, Ya. di mana ada seseorang yang lebih mereka anggap gitu kan, Ya. dibanding dengan yang lainnya Ya. gitu. Jadi Ya. beberapa tahapan sudah Ibu lakukan dan keinginan atau yang selama ini Ibu membuat saya ini mampu dan saya bisa, bagi motivasi buat kami nih Bu, seperti apa nanti di depan gitu. Disiplin ya. Ketika awal masuk itu ya semau gue aja gitu ya. Oh sekolah seperti ini. Tapi karena saya baru, saya idealis dan saya berangkat dari sekolah yang disiplin kan, kalau saya terapkan itu mereka kaget. Tapi ya nggak mentang-mentang kaget terus ada omongan macam-macam. Saya bilang bisa terus aja dengan cara apa? Saya yang mengawali dari saya pribadi dengan aturan yang jelas, semacam membuat kontrak. Yuk mau masuk jam berapa? Jam 8? Ayo. Jam 9 ayo. Tapi pulangnya jam sekian. Begitu. Kan nggak sanggup. Apalagi kalau misalnya pulangnya maghrib kamu semua nggak. Saya juga tidak mau kalau pulang maghrib. Cuma tak kesepakatan seperti itu. Jadi tetap di aturan yang berlaku, tetap kesepakatan bersama ya Bu ya. Alhamdulillah sudah mulai terlihat. Alhamdulillah luar Allah biasa. memudahkan. Betul. Allah memudahkan. Soalnya saya mengikuti ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Ini Semangat. motivasi buat kami, saya Bu Sabiha. Walaupun jujur, saya sih tidak ada keinginan. Tapi walau ya Bu ya, Ya. jalan hidup kita nggak pernah tahu kan gitu. Ya. Kalau memang Allah mengizinkan ya jadi. Ya. Tapi setidaknya kita punya pengalaman, pandangan dari teman-teman, pengalaman dari teman-teman bahwa kita tidak bisa merubah orang lain kalau diri kita sendiri yang berubah. Iyalah. Harus mencontohkan ya Bu Ya. 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 Jadi memberi contoh sama halnya dengan Nah itu memberi ke contoh. siswa. Iya, ya, anak juga Ya, kan ke di rumah siswa begitu juga kan. benar. Iya. Kita dulu yang mencontohkan Nah baru itu yang bisa berat. diikuti. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sama-sama, Yaya. Bu Eni, semangat. Maaf, siap Bu. Sukses selalu lah. Amin, Bersama amin, Bu Eni. amin, amin. Terima kasih. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Pak Bambang Suswanto, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Serang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam.
CGP Pak terkait modul 3.1 ya Pak ya, Ya. tentang pengambilan keputusan, mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dilema etika dan bujukan moral ya Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh. Baik Ya, Pak. silakan. Terima kasih Bapak. Punten. Selama ini kalau di sekolah Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau bujukan moral, seperti apa ya Pak situasinya Pak? Nah, untuk di SMP 16 barangkali memang setiap sekolah situasi kondisi baik itu tenaga pendidik, kependidikan maupun siswa termasuk di dalamnya lingkungan tentu tidak akan sama kondisinya dengan sekolah yang Ibu Eni bertugas. Saya karena pernah menjalankan tugas di SMP 12 secara profesi bahwa SMP 12 terlihat sedikit lebih baik ya kondisinya. Satu, dukungannya memang akreditasi A, di SMP 16 masih B. Jadi secara akademis, secara profesional artinya SMP 12 sedikit di atas, lebih baik di atas SMP 12. Ada beberapa hal yang menjadi fokus di saya di saat mengambil keputusan baik yang menyangkut dilema etika maupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu dua-duanya kondisinya semuanya benar atau baik lah. Di dalam kondisi yang kedua-duanya baik, maka saya harus menentukan prioritas. Dari yang baik-baik itu tentu punya skala prioritas. Contoh menyangkut kedisiplinan. Memang tidak semua kondisi sekali lagi bisa disamakan. Yang namanya manusia karena dia makhluk sosial, dibesarkan dari tempat yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda, maka dampaknya juga ada, terutama pada etos kerja. Ada guru yang etos kerjanya maksimum, artinya sesuai dengan tuntutan profesi yang diharapkan oleh baik itu dinas pendidikan maupun pemerintah secara umum. Tapi ada guru yang sulit mengikuti tata aturan baik yang ditetapkan oleh sekolah, dinas maupun pemerintah. Nah itu yang menjadi perhatian utama. Kalau yang dua-duanya baik, saya dorong. Tapi ada yang dilema etika itu semuanya saya dorong. Yang baik saya support, yang sedang-sedang juga saya support, sehingga bisa berkembang profesinya sesuai dengan tuntutan. Kembali lagi, saya selaku pimpinan hanya memfasilitasi, memotivasi sehingga para tenaga pendidik maupun kependidikan bisa berkembang sesuai dengan tupoksinya. Semua sudah ada alurnya dan berkali-kali pada saat rapat pembinaan saya tekankan baik itu yang berupa dilema etika maupun yang bujukan moral. Yang bujukan moral juga saya ikutkan. Oleh sebab itu saya mengarahkan kepada yang sulit mengikuti atau IT-nya sedikit kurang baik, perlu menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang sudah bisa mengikuti atau dalam hal ini IT-nya relatif baik. Maka ciptakan komunikasi bersama sehingga kita saling bahu-membahu. Itu yang saya tekankan. Jangan nggak ngerti diem aja. Saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah mampu mengikuti program pemerintah saat ini, jangan sungkan-sungkan memberikan informasi kepada rekan-rekan yang kita masih minim informasi, bahkan yang minim masih mengikuti program kurikulum yang namanya KUSP sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Tuh, saya sampaikan, saya terbuka aja. Saya tidak niat menyinggung seseorang. Satu, untuk menangani hal yang semacam itu yang bujukan moral, yang punya konsep salah atau mindsetnya kurang baik, saya pertama saya panggil secara pribadi.
Tapi semuanya dilandasi pada niat, mindset. Ternyata setelah saya panggil satu persatu, saya memanggil guru itu tidak harus semua guru tahu, karena saya juga perlu menjaga privasi mereka. Karena kalau marahin seseorang di depan umum kadang-kadang kurang baik ya. Setahu saya pimpinan itu kalau memanggil orang yang punya salah, pertama saya lakukan pendekatan personal. Saya ajak ngomong baik-baik. Kenapa sering terlambat? Kenapa tidak masuk? Ternyata dari 2 orang ini yang saya tangani itu kasusnya berbeda. Yang satu menganggap guru itu seolah sambilan, profesi sambilan. Yang satu memang karena tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi sampai bahkan yang bersangkutan itu seolah mau ke sekolah nggak punya ongkos. Itu memang salah dari awal. Itu kembali lagi yang bersangkutan. Maka saya tekankan, apapun yang dilakukan, terutama hal penggunaan pendapatan yang difasilitasi atau yang diberikan negara sebagai imbalan atas jerih bapak dan ibu guru, pemerintah nggak salah, sudah memberikan gaji, sudah memberikan tunjangan sesuai, tapi pelaksanaannya ternyata kurang baik. Nah itu yang perlu pembinaan. Yang satu mungkin mindsetnya kerjaan sambilan, mungkin orientasinya materi. Yang satu tekanan materi karena pendapatannya sudah habis, minus. Dan itu sudah saya panggil perorangan, padahal seluruh sekolah udah tahu. Seleksinya juga nggak mudah. Maka kalau sudah diterima, laksanakan dengan baik. Satu, secara spiritual saya sampaikan, mudah-mudahan kalau kita kerja baik, rezekinya berkah. Amin. Yang kedua, kita tidak melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah. Apapun bentuknya, namanya pelanggaran. Baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidik, tetap itu hal yang tidak baik. Perlu dibenahi, perlu dipikirkan ulang. Mari kita cermati. Kita harus mau menentukan kebijakan. Kalau kita udah milih profesi guru, tenaga pendidik kan laksanakan dengan baik. Itu artinya kita konsekuen. Itu sebenarnya. Selama ini masih, menurut saya masih dalam batas-batas masih bisa dibina. Tapi berbagai pendekatan baik dengan cara saya langsung. Sudah itu kadang-kadang saya singgung sedikit di rapat agar mampu mencontoh orang-orang yang baik. Kemudian saya juga sudah memerintahkan rekan sejawat sekalipun diam-diam mempunyai agar melakukan pendekatan personal, terutama orang-orang yang merasa dekat dengan yang bersangkutan. Memang saya selaku pimpinan tidak boleh bosan. Tuh, untuk yang dilema etika itu saya melakukan pendekatan personal pada saat membuat keputusan. Karena keputusan seorang kepala sekolah itu dampaknya luas. Satu, keputusan sekolah karena sekolah merupakan unit dari bagian dari dinas pendidikan yang membawa nama baik dinas maupun kota Serang, maka saya juga harus berhati-hati. Itu dampaknya. Saya diberikan tugas berdasarkan SK Wali Kota untuk memimpin di SMP Negeri 6. Saya berupaya melakukan apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan tuntutan. Bapak, selama dalam pengambilan keputusan terkait kasus tadi ya Pak, Ya. Ada nggak Pak tantangan? Harus diberikan SP, Bu. Satu, ada SP1, SP2, SP3, lapor ke dinas, bisa tembus ke BKPSDM. Tapi saya tahan diri, barangkali di sisa-sisa masa kerja saya masih belum puas dengan upaya saya, sehingga orang-orang tersebut bisa kembali melaksanakan tugas secara baik dan benar. Itu aja, saya masih berupaya sampai saat ini. Dan tidak boleh menyerah. Nggak boleh bosan. Biasa, tapi selama penanganan kasus itu sudah terjadwalkan Pak? Karena kan udah lama katanya. Saya Pak, begini, bantuan rekan-rekan dan para wakasek agar ikut mendorong kepada rekan-rekan yang masih belum bisa melaksanakan kerja secara optimal. Baik, Bapak, ini kan tadi Bapak bercerita sebentar lagi Bapak akan tuna bakti ya Pak? Iya. Mohon izin Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah Pak ya, dalam pengambilan keputusan tadi sudah banyak tantangannya ya Pak. Ya. Apa ya Pak?
pembelajaran apa ya Pak yang Bapak dari pengalaman Bapak selama ini yang Tentang pengalaman kerja, Ya. karena saya hampir pernah tugas barangkali. terkait kasus Sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang Bu, jauh lebih baik dibanding saya menginjakkan kaki tahun 96 kalau nggak salah ke Serang. Sekolah itu sudah relatif baik, jauh berkembang. Karena pada saat saya datang ke kota Serang ini harus jalan kaki 1,5 km, 2 shift. Sekarang sekolah negeri itu rata-rata 1 shift. 1 dari segi fasilitas. Oleh sebab itu kepada rekan-rekan yang masih muda patut yang pertama bersyukur dulu Amin. bahwa kita dipercaya oleh pemerintah sebagai ASN atau abdi masyarakat pelayan publik. Itu dasarnya. Kalau kita sudah siap menjadi pelayan publik, yang pertama harus tangguh, yang kedua tidak mengeluh, yang ketiga bersyukur. Apapun yang kita terima, 1 memang hak kita, tapi kita kembali lagi sesuai dengan agama dan iman kita wajib bersyukur. Jadi kita sudah tertulis di otak pikiran kita atau mindset kita bahwa kita siap sebagai pelayan publik, khususnya di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Jadi kita tidak, karena sekarang apa? Teknologi IT berkembang, kemudian sudah ada HAM, kemudian perlindungan anak, banyak batasan-batasan yang tidak boleh kita terobos atau kita terjang, karena akan menimbulkan dampak terutama bagi sekolah, terutama juga bagi guru yang bersangkutan. Bisa dilaporin ke komisi perlindungan anak dan lain sebagainya. Nah itulah batasan-batasan kita yang sekarang itu rambu-rambunya semakin jelas, semakin transparan dan mudah diekspos karena perkembangan media sosial dan teknologi. Jadi teladan itu nggak mudah. 1, disiplin yang saya sendiri kadang-kadang susah, ya. Kita harus akui introspeksi, nggak usah. Kepala sekolah kadang-kadang 2 menit telat, nggak apa-apa. Harus mau jujur. Sepanjang kita nggak mau jujur ya susah. Nah, kita mau jujur diri sendiri, kemudian menyadari tupoksi kita, yang ketiga ikhlas. Itu aja. Pesan Bapak yang paling berkesan dari sekian banyak kasus pasti Yang Pak. paling berkesan yaitu tadi Bu. Jadi 1, kalau guru dapat mengerjakan tugas di atas ekspektasi saya, itu paling puas saya. Jadi ukurannya bukan materi. Saya lihat dari beberapa sekolah, tidak semua guru Bu, di sekolah itu saya nggak perlu hitung ya. Saya sudah bisa prediksi meskipun saya tidak ada setiap saat di tempat, sering rapat, sering keluar, tugas keluar. Tapi saya merasakan ada perubahan mindset yang sudah bisa mengikuti kurang lebih ada 8 guru sampai 10 guru. Dari total kurang lebih 36. Tadi saya hitung kan guru ada yang honorer, yang SKP 3K-nya belum. Tapi saya sudah bersyukur Bu, mindsetnya mereka sudah tidak menghitung waktu, tidak menghitung honor, tidak menghitung lembur. Itu kan sesuatu yang ikhlas. Itu kurang lebih 8-10 orang. Ya itu tadi, kadang-kadang waktu pulang jam 3.15 atau setengah 4, dia jam 4 masih di situ. Ada sarpras, masih kontrol. Orang lain mau udah pulang. Nah tidak semua guru. Mestinya Bu, saya ini kelemahan saya, mestinya saya memberikan reward dan punishment. Harusnya, tapi insya Allah lah, karena mereka saya sampaikan bahwa kita melaksanakan tugas penuh ikhlas, insya Allah rezeki mengikuti belakang. Karena rezeki itu bukan dari sekolah Bu, dari Allah, itu aja. Itu motivasi yang saya berikan kepada rekan-rekan. Jangan memikirkan langkah yang kita lakukan itu langsung dihitung dengan uang. Anda akan salah dan tersesat. Lakukanlah langkah dengan ikhlas, insya Allah rezeki akan mengikuti. Karena tata mindset kita, 1, bahwa kita sebagai guru adalah pelayan publik, pelayan masyarakat, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian insya Allah kita juga akan menerima hak sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan oleh pemerintah. Yang terakhir ikhlas. Insya Allah ikhlas itu akan membawa keberkahan bagi ibu dan keluarga, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Itu aja Bu, nggak usah tinggi-tinggi saya motivasi. Amin. Bapak selalu terus jadi orang baik. Amin. Buat kami semuanya Pak.
Sehat juga untuk keluarga ya Pak. Amin, amin, doakan. Istri dan anak Bapak. Ya. Mudah-mudahan sehat dan berkah Pak, dimanapun Bapak berada. Dan kasih banyak Pak. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.